Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video kali ini di kategori pilih mana. Oke, teman-teman kembali lagi bersama saya Aditya Darmawan dan sekarang kita sudah ada di video kelima mengenai kategori pilih mana. Dan video ini berjudul pilih profit atau gaji. Kalau ditanya soal pilih profit atau gaji, pilihan saya sebenarnya inginnya dua-duanya. Kalau bisa pilih dua, kenapa harus pilih satu? Bener tidak teman-teman? Karena keduanya adalah membuat kita semakin seimbang. Dari sisi gaji, memberikan sisi stable income. Dan dari sisi profit, memberikan kita fortune income, kekayaan pendapatan. Artinya, James Rohn berkata bahwa kalau gaji hanya bisa membuatmu hidup. Paycheck make you a living. Kalau profit membuat kamu kaya. Profit make you a fortune. Kalau saya bisa bedah dari kalimat ini, dan benar teman-teman, saya lihat-lihat ketika kita mendapatkan sebuah gaji, itu kita sudah memiliki bucket list di kepala kita. Apa yang akan kita beli dan apa yang kita ingin kita dapatkan. Kadang uangnya sudah habis dulu dalam pikiran padahal gajinya belum kita terima. Itu adalah sebuah habit dan behavior. Itu susah. 90% orang itu susah untuk menghindari itu. Makanya besar kecil yang gaji itu akan terus habis. Balik lagi ke statement Jim Rohn bahwa ya benar kalau gaji hanya bisa membuatmu hidup dan sejahtera. Tapi jika kamu ingin mengejar kekayaan, maka kamu harus mengincar sebuah profit. Yang mana grafiknya eksponensial, tinggi bisa tinggi banget, tapi juga kalian bisa minus, bisa rugi. Makanya saya agak berat untuk memilih di salah satu ini. Saya inginnya dua-duanya agar menjadi perpaduan yang sangat seimbang seperti itu. Tapi kalau hanya harus dipilih satu, saya memilih untuk profit. Kenapa? Karena kalau profit itu balik lagi kepada kita bagaimana kita mengelola money management. Ada kalanya kita bisa menghasilkan besar banget, dan ada kalanya kita tidak menghasilkan, dan ada kalanya kita menghasilkan rugi. Ini soal money management. Ketika kita menghasilkan besar banget, itu seharusnya kita sudah take beberapa persen untuk 1 tahun hidup. Minimal 1 tahun hidup. Artinya, ketika kita mencoba peruntungan di bisnis lagi selama 1 tahun itu, baik itu gagal ataupun stagnan ataupun profit tinggi, kita sudah aman minimal 1 tahun. Ini persoalan money management aja. Tapi kalau saya memilih gaji, artinya besar kemungkinan saya memiliki kecil prospek untuk saya bisa menjadi kaya. Artinya saya stagnan aja seperti itu. Jadi saya memilih untuk perkembangan dari sisi finansial saya, yaitu saya memilih profit yang harus ditekankan ini harus besar. Karena ketika ini besar, kita bisa main di money management aja. Ketika ini rugi ataupun stagnan, stable, ya kita masih aman karena kita sudah money management di awal. Seperti itu teman-teman. Ini adalah sebuah pilihan yang saya pilih, tapi balik lagi, saat ini saya masih menjalankan keduanya. Tidak salah satunya, tapi keduanya. Jadi jangan semata-mata harus pilih yang mana, kalian melupakan salah satunya. Tidak teman-teman. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Selagi itu positif dan menguntungkan buat kita, kenapa kita harus memilih satu jika kita bisa memiliki keduanya? Saya tidak bilang bahwa yang menerima gaji itu tidak bisa kaya, karena banyak juga CEO dan eksekutif yang bergaji tinggi, yang artinya dia bisa kaya. Dan juga banyak juga yang milih profitnya itu kecil terus, tidak besar-besar. Banyak juga karena ini keduanya balik lagi kepada pribadinya masing-masing. Bisakah pribadinya ini mengelola keuangannya dengan baik? Bisakah money management dengan baik? Artinya mau dengan sisi gaji yang tinggi, kalau dia tidak bisa money management, habis. Mau kita pilih profit tinggi, tapi tidak bisa money management, juga habis. Jadi ini bukan masalah benar atau salah atau bagus atau jelek ya. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengelola psikologi kita terhadap uang, karena itu adalah dasarnya, bukan caranya. Menurut saya, mau melalui profit, mau melalui gaji, itu adalah sebuah cara. Tapi balik lagi, basicnya adalah di diri kita, bagaimana kita bisa mengelola money management dengan baik, seperti itu teman-teman ya. Dan satu hal lagi, mau kalian menjadi pebisnis, investor, atau karyawan pun, itu hanya sebuah kendaraan menuju tujuan kalian. Tujuan kalian apa?
bukan uang, teman-teman. Tujuannya bukan uang. Uang adalah hasil alat tukar aja, hanya alat tukar. Jadi profesi kalian adalah kendaraan, uang adalah alat tukar. Kalian harus temukan tujuannya apa. Let's say tujuan saya, saya ingin banyak uang supaya saya punya bebas waktu. Saya bisa delegasikan tugas yang nggak saya sukai, tugas yang tidak bisa saya pegang untuk membayar orang mengerjakan ini. Contoh, misalkan saya tidak punya waktu untuk melondri, tapi saya punya uang, saya tinggal bayar orang untuk laundry pakaian saya. Hanya untuk menghemat waktu saya. Jadi, uang adalah alat tukar dari tujuan saya. Sedangkan untuk mencapai mendapatkan uang, saya perlu kendaraan. Baik itu saya bekerja ataupun berbisnis. Seperti itu aja konsepnya. Jadi bukan lebih baik mana, lebih buruk mana, yang benar mana, yang salah mana. Bukan. Ini konsep yang dasar yang harus kita tekenin dan kita harus paham dulu. Jadi bukan soal baik, buruk, benar, salah gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu aja video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka tekan tombol like dan sebarkan ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan kebermanfaatannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.